sesungguhnya ibuku itu adalah meninggal secara mendadak wahai Rasulullah. Orang laki-laki yang datang menemui Rasulullah ini adalah, dalam satu riwayat itu adalah sahabat Sa'ad ibnu Ubadah, dari Sa'ad ibnu Ubadah, di mana ketika beliau pergi ibunya itu sedang sakit, sehingga apa? Sehingga kemudian ibunya meninggal ketika itu Sa'ad ibnu Ubadah beliau sedang bepergian, dia tidak tahu. Akhirnya dia ketika beliau sudah pulang, beliau menghadap Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, ibuku meninggal secara mendadak, wa uraha law takallamat tasaddaqat, apa atasaddaqu anha. Jadi ibuku itu tidak ngomong, ya, tidak ada pesan sesuatu, mau bersedekah mau apa, tidak ada. Tapi apakah kira-kira kalau aku bersedekah untuknya, apakah itu bermanfaat? Dalam satu riwayat yang lain itu adalah apa? Kalau andai kata aku bersedekah untuknya, ya, apakah itu adalah apa? Dia itu bermanfaat bagi ibuku. Maka kemudian apa? Maka kemudian Rasulullah menjawab, na'am tasaddaq anha. Wahai Sa'ad, bersedekahlah kamu untuk ibumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hendaknya kita, ya, sebagai seorang muslim dan mukmin itu, ya, berbakti kepada yang namanya apa? Keluarga kita yang meninggal. Bagaimana di antara bakti kita kepada keluarga yang sudah meninggal? Di antara bakti kita kepada keluarga yang sudah meninggal itu yang disepakati oleh para ulama itu adalah bersedekah untuk si mayit. Itu disepakati oleh para ulama. Kenapa? Karena memang banyak dalil terkait ini. Di antaranya hadis yang kita baca ini, ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya di mana Sa'ad bin Ubadah, beliau itu adalah minta izin kepada Rasulullah. Ibunya meninggal, ya. Tidak pernah ada berita dalam arti dia punya wasiat atau yang lainnya, sehingga boleh enggak dia itu bersedekah untuk si ibunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tasaddaq anha, jadi bersedekahlah kamu untuk ibumu. Maka ini merupakan langsung diakui oleh Rasulullah SAW, dan itu jelas bermanfaat. Sehingga para ulama kita itu ada bahwasanya yang namanya bersedekah untuk si mayit itu adalah apa? Itu adalah bermanfaat. Jadi bermanfaat. Dalam riwayat yang lain, di mana Sa'ad bin Ubadah, anna Sa'ad bin Ubadah istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubadah itu suatu saat beliau minta fatwa. Namanya minta fatwa itu kan minta jawaban atas suatu permasalahan agama, kan gitu. Faqala inna ummi matat wa alaiha nadrun wa Rasulullah, ibu penuhi itu nadar kebaikan, ya. Ketika sudah dinadarkan maka itu wajib untuk dipenuhi, ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi orang dia adalah apa? Nadar itu kan seseorang, dia itu adalah mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan, ya, suatu ketaatan itu yang wajib untuk dipenuhi, ya. Contohnya semua orang mengatakan, ya, wajib bagiku untuk sholat malam, ya. Jadi apa? Dia mewajibkan dirinya, maka apa? Dia harus menunaikan. Kalau enggak, ya, maka dia harus membayar kafarat sumpah, ya kan begitu, ya kan begitu. Atau yang disyaratkan apa? Dikaitkan dengan syarat, ya kan begitu. Semua apa? Kalau anakku lulus tes CPNS, aku akan nyembelih sapi, oh, gitu ya, tak bagikan kepada tetanggaku. Apa? Nadar.
yang dikaitkan dengan sesuatu, ya kan itu. Maka apa? Maka ini adalah ketika memang itu benar-benar dia memenuhi, ya wajib untuk memenuhi. Lah di sini dalam riwayat yang lain Sa'ad bin Abi Ubbadah beliau meminta kejelasan kepada Rasulullah terkait ibuku itu meninggal wahai Rasulullah, dan dia dulunya punya nadar. Nadarnya itu adalah nadar kebaikan. Boleh enggak aku memenuhi nadarnya tersebut? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan ikdihi anha, penuhilah nadarnya ibumu, ya. Jadi apa? Penuhi nadarnya. Siapa? Karena apa? Karena nadar ini adalah nadar kebaikan. Tapi kalau nadarnya itu nadar kemaksiatan, ya tidak boleh. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya nadar itu bagian dari ibadah, ya dalam pelaksanaan ibadah pun harus itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ya kita bisa pahami bahwasanya apa yang dikatakan ulama bahwasanya bersedekah untuk si mayit, menunaikan nadar si mayit dalam kebaikan itu merupakan bagian dari bentuk bakti kepada si mayit. Bakti orang yang masih hidup kepada si mayit. Sehingga apa? Sehingga itu adalah diperbolehkan. Seperti dengan seseorang ya di mana si mayit itu punya hutang. Ya kan? Punya hutang kepada manusia. Maka apa? Maka keluarganya punya kewajiban untuk membayar hutang tersebut agar itu tidak menjadi beban kepada si mayit. Sedangkan nadar itu bagian dari hutang, tapi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka juga si mayit tersebut ya, dia masih punya hutang berupa nadar, maka keluarganya maka dia diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk menunaikan nadar tersebut. Namun yang perlu kita ketahui, kita hendaknya mencukupkan apa yang ada dalilnya saja. Contohnya yang apa? Yang ada dalilnya ya seperti hadisnya saat ini, bersedekah, bernadar dalam kebaikan. Kemudian terkait tentang masalah puasa. Ya. Jadi kalau andai kata ada orang meninggal, dia punya utang puasa. Maka apa? Maka keluarganya boleh menggantikannya. Ya, puasanya apa? Keluarganya berpuasa sebagai ganti dari puasanya si mayit. Itu dibenarkan karena memang ada hadisnya. Jadi dalam hadis Rasulullah mengatakan man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyyu. Jadi barang siapa yang dia itu meninggal dan dia punya tanggungan puasa, maka shama anhu waliyuhu, maka keluarganya berpuasa untuknya. Ya, berpuasa untuknya. Adapun mengenai ibadah yang lain, ya, seperti sholat itu tidak ada tuntunannya. Seumpama si mayit ini dulu nggak pernah sholat 10 tahun, boleh nggak digantikan? Ya, keluarganya anaknya 10, ya, sehingga kemudian apa? Anaknya gantikan 1 tahun 1 tahun. Ya, gimana mengkodoknya? Rapelan ini. Ya, jadi kayak gitu. Maka ini tidak ada tuntunannya. Kenapa? Pertama, memang ibadah sholat itu adalah ibadah rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dia bisa ditinggalkan, sehingga tidak ada qadha untuk orang yang sudah meninggal kayak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu. Karena ibadah sholat itu ibadah kewajiban rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam segala kondisi. Selagi nyawa itu masih ada, maka apa? Maka kewajiban sholat itu melekat kepadanya. Ya, tidak ada istilah oh sedang sakit gak sholat. Oh tidak bisa, sakit pun tetap sholat sesuai dengan kemampuannya. Karena apa? Beda kalau dengan puasa. Puasa itu kan cuma 1 tahun 1 bulan, memungkinkan untuk diqadha, ya kan begitu. Tapi kalau sholat itu kan nggak mungkin rutinitas 1 hari 5 kali. Ya, 1 hari 5 kali yang wajib. Sehingga apa? Kalau andai kata mau diqadha itu adalah apa? Sangatlah berat. Makanya kenapa? Sholat ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap kondisi. Selagi masih ada nyawa, maka dia punya kewajiban untuk sholat. Ketika dalam kondisi sakit, ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak bisa sujud semua, ya sudah pakai isyarat. Nggak bisa berdiri, ya duduk.
Ya, nggak bisa duduk ya berbaring. Ya kan begitu. Berbaring miring ke kanan menghadap kiblat. Kalau nggak bisa berbaring miring menghadap kiblat, ya terlentang, kan begitu. Semuanya sudah dikasih tata caranya dan dipermudah. Nggak bisa wudhu, bisa dengan tayamum, ya kan begitu. Sehingga nggak ada alasan. Sehingga nggak ada yang namanya kodok, yang namanya apa? Sholat. Selama hidupnya nggak sholat gitu ya. Akhirnya anaknya apa? Di ibaratnya apa? Di istilahnya sholati ya, di kodok gitu ya. Kalau nggak sanggup kemudian ada sebagian orang kemudian bayar fidyah. Ya, tidak ada orang bayar fidyah karena ya namanya meninggalkan sholat. Loh, kalau kayak begitu ya enak. Saya lagi malas langsung, Mas, tolong gantikan sholatku ya, nanti tak kasih ya 50.000. Ya kan itu. Nah kalau bisa kayak begitu ya enak, orang kaya. Ya kan itu. Jadi kayak itu nggak perlu ibadah ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi tidak bisa. Jadi kalau puasa masih bisa karena memang ada dalilnya. Tapi kalau salat tidak ada. Adapun mengenai ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, kemudian diperselisihkan oleh ulama nyampe atau tidak, itu adalah diantaranya adalah terkait tentang membaca Al-Quran. Ya kan itu. Membaca Al-Quran, semua orang baca Al-Quran kemudian dihadiahkan pahalanya ke si mayit. Itu nyampe atau tidak, ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Dalam pandangan madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya itu tidak nyampe. Jadi orang kirim pahala ya, kirim pahala itu kalau menurut madzhab Syafi'i malah tidak nyampe. Landasannya Imam Syafi'i kenapa? Ya wa allaisa lil insani illa ma syaa. Dan tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang sudah dia usahakan. Ya, nah ini kan usaha orang yang masih hidup. Mengapa? Enggak nyampe. Jadi enggak nyampe. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan nyampe, tapi dengan syarat harus ikhlas. Ya kan? Baca Al-Qur'annya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia membaca, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang bacaan Al-Qur'anku itu ikhlas karenamu ya Allah, maka hadiahkanlah pahalanya itu untuk si mayit ini. Itu adalah apa? Menurut Imam Ahmad nyampe. Ya, yang terpenting adalah ikhlas dan bacaannya ibaratnya adalah sesuai dengan aturan. Kenapa? Kalau nggak ikhlas, lah apa yang mau dihadiahkan? Mau nggak ada pahalanya kok dihadiahkan? Ya kan begitu. Maka apa? Maka suatu amal yang pahalanya mau dihadiahkan itu yang memang amal tersebut itu amal yang diterima. Dan syarat diterimanya suatu amal itu adalah dua. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua itu harus mutaba'ah. Yaitu harus muwafaqah li syariatillah. Harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga apa? Itu kalau menurut Imam Ahmad. Ya, jadi kayak seperti itu. Itu yang diperselisihkan, ya, yang diperselisihkan oleh ulama ya terkait itu. Tapi kalau masalah sedekah, menunaikan nadarnya, bayar utang, kemudian berpuasa untuk si mayit atau bayar utangnya, itu adalah disepakati nyampe. Begitu pula doa dan istighfar orang yang hidup untuk si mayit itu juga nyampe. Ya, itu juga nyampe. Kenapa? Karena memang diantara dalilnya ya banyak. Ya, diantara dalilnya itu adalah banyak. Seperti kita diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang mendahulu kita. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi kan? Jadi apa? Jadi ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, jadi apa? Itu perintah. Berarti menunjukkan sampai kepada mereka. Itu adalah doa mintaan ampun. Dan begitu pula sholat jenazah itu adalah intinya adalah memohonkan ampun kepada si mayit, kan begitu. Sehingga apa? Sehingga itu bermanfaat. Begitu pula hadis seperti hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika ada seorang hamba yang dia itu dinaikkan, ya, ditempatkan dalam derajat yang tinggi dalam surganya Allah. Maka hamba tersebut merasa terheran-heran. Dia merasa amalnya nggak begitu banyak, kok dia berada di yang namanya adalah derajat yang tinggi. Maka kemudian apa? Maka kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, anna hadza?" Ya wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan amal ini? Maka kemudian
Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza min istighfari waladika lak." Hei hambaku, ini adalah hasil dari istighfarnya anakmu untukmu. Berarti apa? Bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya selalu memohonkan ampun kepadanya. Mengapa? Itu nyampe. Ya, disimpan oleh Allah, kemudian dipakai untuk membalas orang tuanya dengan apa? Ditinggikan derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah nyampe. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika orang itu wakaf atau yang semisalnya, diperintahkan babul ishad fil waqfi was shadaqah, yaitu bab mempersaksikan wakaf ataupun apa? Sedekah, sedekah. Ya begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Imam Bukhari ketika membuat bab ini melandaskan sebuah hadis dari sahabat yaitu Ikrimah, ya, Maula Ibni Abbas. Ikrimah yaitu adalah mantan budaknya Abdullah ibn Abbas, menjadi murid beliau. Ya, jadi banyak tokoh-tokoh, ya, ulama yang mereka itu dulu mantan budak. Jadi mantan budak. Seperti Ikrimah, ini adalah mantan budak. Jadi dia budaknya Abdullah bin Abbas dulunya, dimerdekakan. Kemudian beliau berguru kepada Abdullah bin Abbas. Ikrimah Maula Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Amba'na Ibnu Abbas anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhum aqa bani Sa'idah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaib." Abdullah bin Abbas telah menceritakan kepada kita bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, yang mana dia itu adalah apa? Saudara dari Bani Sa'idah. Ibu beliau itu meninggal, sedangkan beliau ketika itu lagi tidak ada. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian saat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan aku itu ketika itu tidak ada, ya, di dekatnya. Fahal yanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah jika sesuatu aku sedekahkan itu bermanfaat baginya? Ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Na'am." Oh iya, bermanfaat bagi ibumu. Maka kemudian saat mengatakan, qala fa inni ushiduka anna haitil mikhrab shadaqatun 'alaiha. Kan begitu. Kalau memang seperti itu wahai Rasulullah, aku persaksikan di hadapanmu bahwasanya kebunku yang sudah siap buah ini, kebun kurma yang sudah siap buah ini, maka ini aku wakafkan. Ini adalah sebagai sedekah, ya, bagi ibuku. Ya, sedekah bagi ibuku. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah, ya, yang namanya apa? Menerima yang demikian itu, ya. Jadi menerima yang demikian itu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengembalikan, ya. Jadi mengembalikan apa? Mengembalikan sedekah tersebut itu adalah kepada siapa? Kepada keluarganya Sa'ad. Di mana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan, wahai Sa'ad, ya, jadi wakafmu aku terima. Jadi aku terima. Namun aku melihat sedekahkanlah, ya, yang namanya wakaf ini, ya, sedekahkanlah kebunmu ini kepada keluargamu. Jadi kepada keluargamu. Maka kemudian saat ketika beliau istilahnya apa? Beliau mengatakan yang demikian itu Rasulullah SAW, maka saat kemudian, baik wahai Rasulullah, ya, maka kemudian saat setelah itu beliau membagikan yang namanya apa? Kebun tersebut itu kepada keluarga beliau, ya, yang kekurangan, ya, termasuk sahabat yaitu apa? Ubay ibnu Ka'ab, sahabat Hasan, ya, ibnu Thabit, ya, dia apa? Dapat bagian dari kebun tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa faedah yang bisa kita ambil dari yang namanya hadis ini? Yang pertama, bahwasanya
apa wakaf untuk si mayit itu adalah boleh, sama dengan sedekah untuk si mayit. Karena mana wakaf itu juga bisa makna sedekah. Ya, kalau wakaf itu kan sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu adalah bersedekah yang pahalanya selalu mengalir. Jadi apa? Mewakafkan untuk si mayit itu adalah boleh dan sampai. Ya, sampai. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, diperintahkan kalau kita mewakafkan sesuatu itu hendaknya dipersaksikan, ada saksinya. Jadi ada saksinya, apalagi zaman kita sekarang ini. Kenapa? Karena kalau nggak dipersaksikan, jangan sekedar cuma omongan. Zaman kita sekarang itu harus ada ikrar wakafnya, ya, yang nanti kemudian bisa dibikinkan ibaratnya sertifikat wakafnya. Supaya apa? Supaya jelas. Karena ada kalanya orang yang wakaf, dia memang tulus ikhlas. Ketika memang itu tidak ada bukti, bisa jadi mungkin anak keturunannya, ya, apa? Bisa kemudian mengingkari wakaf tersebut. Akhirnya apa? Diperebutkan oleh anak keturunan. Ya, makanya apa? Maka seyogyanya ini adalah ketika wakaf itu adalah harus ada ikrar wakafnya, ada saksinya. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti dalam perjalanannya wakaf itu kemudian dipermasalahkan oleh keluarganya, sehingga ini akan bisa memutus pahala dari yang namanya orang yang wakaf. Ya, sehingga apa? Sehingga ini perlu. Kenapa? Karena memang wakaf itu kan ketika sudah diwakafkan itu memang untuk kepentingan lillah, untuk kepentingan fisabilillah, yaitu dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya orang yang paling layak untuk mendapatkan sedekah dari harta kita itu adalah keluarga dekat kita. Ya. Jadi apa? Keluarga dekat kita. Mereka adalah lebih berhak dulu, ya. Yang mana ketika kita ini mau bersedekah, maka apa? Maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan jika memang mereka adalah orang-orang termasuk orang-orang yang berhak. Karena ketika kita bersedekah untuk keluarga sendiri nilainya dua, yaitu adalah apa? Shadaqatun wasilah. Ya, kita mendapatkan pahala sedekah dan pahala menyambung tali kekerabatan. Menyambung tali kekerabatan. Jadi selagi memang dia berhak, maka apa? Mereka lebih berhak sebelum orang lain. Karena kalau sedekah kita kepada orang lain itu hanya sekedar sedekah, ya. Tapi kalau sedekah kepada keluarga itu sedekah sekaligus menyambung tali kekerabatan, ya. Sehingga apa? Sehingga ini harus didahulukan. Jadi didahulukan. Jangan sampai kita telantarkan mereka, ya. Makanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dalam hadis yang lain itu kan ibda biman ta'ul, awalilah dengan orang-orang yang wajib kamu nafkahi, ya, summal akrab fal akrab, kemudian sanak kerabatmu yang lebih dekat kepadamu, kemudian sanak kerabat yang lebih dekat kepadamu. Ya, jadi apa? Jadi kayak seperti itu, memberi nafkah pun ya orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, ya kan gitu. Baru kemudian keluarga yang lain. Kalau kita masih ada kelebihan untuk memberi nafkah, siapa? Ya keluarga dekat kita. Begitu pula dengan sedekah, ya. Maka apa? Maka itu adalah prioritas, ya, atau urutan ketika kita ini adalah bersedekah ataupun berinfak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang selanjutnya itu adalah bab wa malil musi ayyamal fi malihi, ya, al yatim wa ma yakul hadhihi bi qadri ummalatihi, yaitu bab, ya, apakah yang menjadi hak bagi seorang wasi, yaitu orang yang diwasiati, ya, terkait tentang harta anak yatim. Apakah yang bisa menjadi haknya dia, ya? Apakah dia boleh, ya, mengambil sebagian dari harta anak yatim yang diwasiatkan kepada dia itu sebagai bentuk upah baginya? Maka apa? Maka ini apa? Dalam permasalahan ini
ketika seseorang itu diwasiati supaya dia itu mengelola harta anak yatim, ya, diwasiati untuk mengelola harta anak yatim, maka maka wasiat ini kan bagian dari amanah, yang mana amanah harus ditunaikan, ya. Jadi jadi kita harus menunaikan amanah yang ibaratnya dibebankan kepada kita ketika kita sudah menyanggupi, kan begitu. Sehingga sehingga di situ adalah seorang yang diberi wasiat untuk mengelola harta anak yatim, maka beliau itu adalah boleh memakan harta anak yatim tersebut sekedarnya, ya. Kayak seperti adalah dia itu mengambil upah. Karena ketika dia berani mengambil tanggung jawab tersebut, dia memang tujuannya adalah untuk bagaimana menjaga yang namanya harta anak yatim tersebut supaya menjadi lebih, ya, ibaratnya berkembang, agar anak yatim ini ketika dia sudah dewasa, harta itu masih tetap ada, sehingga mereka itu punya yang namanya harta yang berkembang, ya, sehingga mereka kehidupannya bisa lebih terjamin. Kan harapannya kayak seperti itu. Maka dia boleh, tapi cuma harus bil ma'ruf, harus dengan cara yang baik. Sehingga sehingga Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berfirman di dalam surat An-Nisa itu kan, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa yang diberi wasiat tersebut itu orang miskin, dia orang miskin, falyakul bil ma'ruf, maka hendaknya dia itu memakan harta anak yatim tersebut dengan cara yang baik. Dia boleh ikut, ya, makan di situ, tapi adalah bil ma'ruf, dengan cara yang baik, kan begitu. Tapi wa man kana ghaniyan falyasta'fif, tapi kalau dia sudah berkecukupan, maka maka hendaknya dia adalah menjaga dirinya, jangan sampai ikut makan, kan gitu. Jangan sampai mengambil bagian. Kenapa? Dia kaya, udah cukup, ya. Jadi kayak seperti itu. Sehingga inilah yang kemudian oleh Umar bin Khattab, beliau itu adalah memakai ayat Al-Qur'an ini, ya, ketika beliau diamanai menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin umat Islam. Beliau itu adalah menerapkan ayat ini. Jadi wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi barang siapa yang dia itu adalah kaya, maka hendaknya dia menahan diri dari memakan harta anak yatim, ya, yang dia itu ngurusi harta tersebut. Tapi kalau dia itu adalah fakir, dia miskin, maka tidak mengapa dia ikut makan di situ, tapi dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Sehingga Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, dia itu adalah inni anzaltu nafsi mimmalil muslimin kamanzilatil wali limalil yatim. Jadi aku memposisikan diriku terkait dengan harta umat Islam itu kayak seperti kedudukan seorang wali dengan harta anak yatim. Ini itu istafaftu. Kalau aku cukup, aku tidak akan mengambil gajiku. Nah, ini Umar. Aku cukup, aku gak ngambil. Ya, wa ini ihtajattu akhadtu. Kalau aku butuh, aku mengambil gajiku. Itu Umar bin Khattab. Ya, jadi kayak seperti itu. Sehingga Sehingga kadang beliau ngambil gajinya, kadang beliau tidak ngambil gajinya. Ya, jadi kayak seperti itu. Kenapa? Karena dia memposisikan kayak seperti wali terhadap anak yatim, ya. Itu seorang kepala negara ketika itu, ya. Jadi kayak seperti itu. Sehingga dari sini kemudian para ulama seperti Imam Syafi'i dan lainnya itu kemudian membuat kaidah seorang pejabat itu, ya, terkait tentang yang namanya harta, ya, rakyatnya, ya. Berarti wilayah negaranya, sumber daya alamnya. Ini adalah harus orientasinya itu kemaslahatan rakyatnya. Sehingga dikatakan dalam sebuah kaidah itu tasarruful waliyyi 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi
kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat itu harus selalu dikaitkan kemaslahatan rakyat. Jadi apa? Jadi seorang pejabat apapun dia yang ngurusi urusan rakyat, maka dia harus berpikir yaitu bagaimana rakyatku itu makmur, rakyatku itu berada dalam kemaslahatan. Ya, itu yang dipikirkan. Jadi dia digaji itu untuk mikirkan rakyatnya supaya sejahtera, supaya rakyatnya itu benar-benar aman, sentosa, sejahtera. Dengan begitu. Itu harusnya. Sehingga kalau dia menjabat seumpama tapi ingin memperkaya dirinya sendiri, memperkaya golongannya, memperkaya oligarki kalau zaman kita sekarang. Ya, itu orang-orang yang punya kepentingan, ya gitu ya. Jadi apa? Baik itu ya sesama pejabat atau mungkin pengusaha, itu kan gitu. Maka apa? Maka itu bentuk dari pengkhianatan. Itu bentuk dari pengkhianatan dari amanat tersebut. Dan setiap pengkhianatan ketika dia membuat sebuah kebijakan ternyata hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja, memberikan madarat kepada rakyatnya, maka apa? Maka pemimpin tersebut itu dianggap sebagai berkhianat terhadap amanatnya. Dan ini berat. Jadi itu berat. Di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati ala istih. Setiap orang yang berkhianat, ya, itu nanti pada hari kiamat dikasih bendera oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih umbul-umbul oleh Allah yang ditancapkan di pantatnya. Ya, tancapin kayak gini. Ya kan itu. Yang mana umbul-umbulnya itu tingginya, ya, tiangnya itu adalah apa? Setinggi jabatannya. Ya, kalau tingkat RT, RW ya satu RT yang lihat. Umbul-umbulnya itu bukan umbul-umbul kosong kayak begitu, ya, bukan umbul-umbul tulisi RT berapa gitu, bukan. Umbul-umbul itu nanti ditulisi hada ghadru fulan, ini adalah pengkhianatannya orang ini. Kalau dia korupsi, ya, dana bansos semuanya, ya tulisi ini, ya, berkhianat, korupsi dana bansos, gitu, ya. Coba bayangkan, itu adalah seperti itu. Jadi semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi umbul-umbulnya. Ya, umbul-umbulnya. Dan itu di mahsyar, gak bisa dicopot. Malu enggak? Ya jelas malu. Orang yang dulu di dunia, rakyatnya yang dulu di dunia gak tahu, sekarang jadi tahu semuanya. Oh, ternyata bupatiku periode ini, ya, korupsi juga, ya kan gitu ya. Oh, ternyata presidenku periode ini, ya, koruptor juga, ya kan gitu. Tahu semuanya, ya. Kalau kita di sekarang ini bisa dikelabui, ya kan gitu ya. Ya, KPK dimandulkan, aman lah, kayak gitu ya. Jadi kayak itu aparat hukum yang lain wis kasih bagi-bagi lah, gitu ya, kasih kue, kan gitu ya. Ya Pak, aman. Iya di dunia, ya. Tapi pengadilan Allah itu adalah tidak akan ada suap menyuap. Yang mengadili Allah, yang jadi saksi diri kita sendiri dan bumi yang kita pakai. Kan begitu. Siapa? Mulut nanti akan bicara, tangan akan bicara, mata akan bicara, telinga akan bicara, paha akan bicara, kaki akan bicara. Bumi yang kita pakai, tanah yang kita pakai untuk berbuat maksiat dan dosa tersebut ikut menjadi saksi. Ya, nggak ada yang bisa bantu. Siapa yang mau bantu? Nggak akan ada, karena orang itu nanti dipanggil satu persatu. Gimana dia mau mencari bantuan? Walaupun dulu dia presiden, dia dulu di dunia ketika jadi presiden dikawal dengan pam-pampres gitu ya. Itu kan dulu di dunia. Tapi kalau sudah di hadapan Allah itu adalah apa? Datang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu farda, sendirian. Ya, sendirian. Dia diadili oleh Allah sendirian. Ya. Dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu tidak akan ada yang bisa menolong, tidak hartanya, tidak jabatannya, tidak pangkatnya, ya, itu tidak akan ada yang bisa menolong, ya.
semuanya datang menghadap Allah, tidak ada strata sosial, semuanya hamba Allah. Nggak akan ada membangkangkan, ya, ibaratnya menepuk dadanya, aku panglima, lihat itu kan, ya, dulu aku punya pasukan, ada apa, membawa 3 matra, itu kan, itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Iya, itu dulu di dunia, Mas, ya. Kalau sudah di sana udah nggak ada. Mana pasukanmu, ya, nggak akan ada yang mau membelamu, ya. Kenapa? Semuanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Ya, sehingga apa? Sehingga ini adalah apa? Harus, ya, menjadi sebuah pemahaman bagi kita semuanya, bahwasanya yang namanya Umar itu benar-benar bahwasanya menempatkan dirinya sebagai seorang khalifah, pemimpin itu ngurusi rakyatnya, kemaslahatan rakyatnya itu beliau mendudukkan dirinya kayak seperti seorang wali terhadap anak yatim, yang ngurusi anak yatim. Berarti apa? Orientasinya adalah bagaimana yang namanya anak yatim itu maslahat, anak yatim itu adalah tersejahterakan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Umar bin Khattab di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, anna Umar tasaddaqa bimalin lahu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yuqalu lahu, itu adalah apa? Sabghun, ya, dalam satu riwayat nahlan. Jadi Umar itu pernah, beliau itu mensedekahkan, ya, dari hartanya. Apa itu? Ya, maka apa? Dalam satu riwayat itu adalah beliau mensedekahkan pohon kurmanya. Ya kan itu? Faqala Umar, lalu Umar berkata, ya Rasulullah, ya, inni istafattu malan wa huwa indi nafizun fa aradtu an atasaddaq bihi. Wahai Rasulullah, aku ini memiliki harta, ya, yang menurutku ini sangat bernilai, dan aku ingin mensedekahkan harta tersebut. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, tasaddaq bi aslihi la yuba'u wa la yuhab wa la yuras walakin yunfaqu thamaruh. Kan begitu, fatasaddaqa Umar. Lalu kemudian Rasulullah menyarankan, kalau memang begitu wahai Umar, kamu sedekahkan asalnya, berarti pokoknya. Kemudian apa? Tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang lain, tidak boleh diwarisi, ya. Akan tetapi yang diambil manfaatnya adalah buahnya, ya kan begitu. Jadi apa? Ini berarti wakaf pohon, jadi kan wakaf pohon, ya. Di mana beliau punya kebun, ya, disuruh oleh Rasulullah, wakafkan saja kebunmu wahai Umar, ini untuk apa? Kemaslahatan umat Islam. Jadi yang dipanen itu adalah hasilnya untuk kepentingan umat Islam, sehingga pokoknya tetap. Jadi pokoknya tetap. Dan ini sebuah apa? Sebuah luar biasa. Jadi konsep wakaf yang ada di dalam Islam itu luar biasa. Kenapa? Yang pernah kita ceritakan, kisahkan itu, di Indonesia ini banyak ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga Islam itu tetap eksis hingga kini. Itu adalah karena konsep wakafnya. Ya, kita bisa melihat seumpama ormas yang bagus dalam pengelolaan itu adalah Muhammadiyah seumpama. Mengapa? Luar biasa. Ya. Jadi apa? Konsep wakafnya adalah luar biasa. Yang punya tanah wakaf. Kemudian apa? Mungkin ormas Nahdlatul Ulama, ya. Banyak yang mereka itu adalah apa? Mungkin tokoh-tokohnya mereka itu mengelola wakaf-wakaf, walaupun secara pribadi kebanyakan gitu, ya. Yang masuk ke ormas mungkin nggak begitu banyak. Tapi mungkin apa? Tapi bisa jadi pondok pesantren, bagi lembaga pendidikan. Itu kan apa? Wakaf. Kan begitu, Pak? Wakaf. Dan kita juga bisa melihat yang namanya Al-Azhar, Universitas Al-Azhar hingga saat ini bisa eksis itu karena wakaf. Jadi kenapa? Wakaf. Dan prinsip wakaf ini luar biasa, ya. Jadi Islam itu mendorong untuk ini, ya. Sehingga apa? Sehingga ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah, itu adalah apa? Upaya untuk bagaimana memberikan hal yang terbaik bagi umat. Bisa dijadikan lembaga pendidikan, bisa untuk ibarat apa, menyantuni apa anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu, kan begitu. Karena wakaf itu kan banyak. Ya, jadi wakaf itu banyak. Sehingga apa?
Sehingga itulah yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Oh, kalau memang begitu, jangan kamu sedekahkan begitu saja, wahai Umar. Kalau itu habis, baiknya apa? Diwakafkan sehingga pokoknya tetap yang mengalir itu adalah manfaatnya. Buahnya, setiap buah nanti dijual bisa peruntukan untuk fakir miskin, atau mungkin buahnya langsung dibagikan ke fakir miskin. Ya, jadi kayak seperti itu. Maka apa? Maka selagi pokoknya itu masih terus berbuah, maka wakaf itu akan selalu mengalir kepada orang yang wakaf tersebut. Ini kan hal yang sepele. Jadi hal yang sepele. Coba kalau kita ini semuanya punya kayak seperti itu. Ya namanya wakaf itu kan, ya sekarang itu kan wakaf itu kan bisa dibikin yang kecil gitu ya. Ya, taruhlah pembebasan tanah semua. Tanah berapa upin? Ya, Anda sanggupnya 1 meter, Anda punya andil 1 meter, ya kan itu. 1 meter itu termanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka Anda dapat mengalir terus. Kan begitu. Maka apa? Maka ini jangan lupa. Ini prinsip yang luar biasa, dan ini salah satu upaya bagaimana agar amal kita ini selalu mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Itu diantara dengan sedekah jariyah, yaitu wakaf. Dan wakaf itu bukan hanya masjid. Ya, Anda wakaf buku yang bermanfaat, Iqra semua ataupun Al-Quran, itu juga wakaf. Ya kan begitu. Anda membuat irigasi, itu juga wakaf. Anda membuat sumur, itu juga wakaf. Anda membuat jalan, ya itu juga wakaf. Ya kan begitu. Anda membikinkan rumah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, itu juga wakaf. Ya. Anda membuat hotel gratis bagi orang yang ibaratnya melakukan perjalanan, maka bisa nginep di situ dengan syarat. Kalau zaman dulu dipraktekkan dalam pemerintahan Islam, ya, orang bepergian zaman dulu itu nggak takut. Kenapa? Bisa nginep dimanapun dan gratis. Ya, jadi kayak seperti itu. Ini harusnya dikembalikan lagi kalau ya. Kalau zaman dulu tuh di pinggir-pinggir jalan itu ada, ya, dari rumah-rumah yang memang itu boleh dipakai siapapun, asal itu belum dikunci dari dalam, berarti itu masih kosong. Buat nginep siapa? Buat nginep yaitu adalah orang-orang yang sedang perjalanan di tengah malam, gitu kan, pengen nyantai di situ, dia nginep di situ. Ya, itu dulu sudah sampai tataran kayak seperti itu. Ya, masya Allah. Ya, kita malah zaman kita sekarang masjidnya dikunci kabeh. Ya itu, kalau nggak dikunci hilang HP di sini, ya kan itu, ya, yang namanya ampli aja dicuri, ya, saking cerdasnya, ya, jadi kayak itu, udah nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ampli di masjid aja dicuri, ya, kotak amal digotong, ya kan gitu, masya Allah, ya, jadi udah bener-bener ini kebablasan, ya, kotak amal masjid aja dicuri gitu ya, kan udah bener-bener nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah itu kayak seperti itu. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak masjid-masjid yang mulai memberikan fasilitas-fasilitas itu, penginapan gratis, ya, mungkin juga adalah makan gratis gitu ya. Itu ya alhamdulillah. Ini menjadi sebuah modal bagaimana kita kembali memakmurkan, yaitu namanya adalah masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala atau rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi